Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjarwati Maftuha dengan NPM 2021500713. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Santoso dengan nomor NPM 20 200 1500 668. Perkenalkan, nama saya Zahra Radwa Tazkia dengan MPM 20 2000 1500 669. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitriani, NPM 20 215 0067. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Nur Ariana, NPM 20 200 1500 691. Landasan falsafah ilmu bimbingan dan konseling. Landasan dalam bimbingan dan konseling pada hakikatnya merupakan dasar pijakan dan kacamata bagi konselor dalam melaksanakan dan mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Filsafat sebagai landasan bimbingan dan konseling bermakna bahwa filsafat menyediakan dasar pijakan bagi bimbingan dan konseling untuk berdiri. Filsafat berusaha membimbing, mengarahkan semua praktek konseling, karena praktek konseling yang tidak memiliki landasan filosofis akan mengalami kekosongan makna. Salah satu dari berbagai masalah filsafat yang harus dihadapi konselor adalah bagaimana konselor menggunakan landasan filosofis sehubungan dengan perannya sebagai orang yang membantu konseli dalam melakukan pilihan. Makna, fungsi, prinsip-prinsip filosofis bimbingan dan konseling. Prayitno dan Erman Amti dalam Yusuf 2010 mengemukakan pendapat Belkin 1975, yaitu bahwa pelayanan bimbingan dan konseling meliputi kegiatan atau tindakan yang semuanya diharapkan merupakan tindakan yang bijaksana. Landasan filosofis bimbingan dan konseling adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek bimbingan dan konseling. Asumsi tersebut adalah jawaban menyangkut pertanyaan tentang apakah makna hidup itu, dari mana asal manusia dan kemana perginya, siapa manusia itu, dan pertanyaan sulit lainnya. Fungsi filsafat dalam kehidupan manusia. 1. Setiap manusia harus mengambil keputusan atau tindakan. 2. Keputusan yang diambil adalah keputusan diri sendiri. 3. Berfilsafat dapat mengurangi salah paham dan konflik. 4. Untuk menghadapi banyak simpang siuran dan dunia yang selalu berubah. Prinsip-prinsip filosofis dalam bimbingan. Yang pertama, bimbingan hendaknya didasarkan pada pengakuan akan keilmuan dan harga diri individu atau klien dan atas hak-haknya untuk mendapat bantuan. Yang kedua, bimbingan merupakan proses pendidikan yang berkesinambungan. Artinya, bimbingan merupakan bagian integral dalam pendidikan. Yang ketiga, bimbingan harus respek terhadap hak-hak setiap klien yang meminta bantuan atau pelayanan. Yang keempat, bimbingan dilaksanakan melalui kerjasama yang masing-masing bekerja berdasarkan keahlian atau kompetensinya sendiri. Dan yang terakhir, fokus bimbingan adalah membantu individu yang merealisasikan potensi dirinya. Bimbingan merupakan elemen pendidikan yang bersifat individualis, personalifikasi, dan sosialisasi. Selanjutnya, ada aliran ontologi dalam ilmu bimbingan dan konseling. Apa sih itu ontologi? Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realitas atau kenyataan konkret secara kritis. Di sini ada hakikat, kenyataan, atau realitas memang bisa didekati oleh ontologi dengan dua macam sudut pandang. Yang pertama, ada kuantitatif, dan yang kedua, ada kualitatif. Secara ontologi, objek kajian bimbingan dan konseling ialah upaya, yaitu upaya apa? Upaya bantuan yang diberikan kepada individu yang mengacu kepada empat fungsi pelayanan, yaitu ada fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, dan pemeliharaan atau pengembangan. Nah, kemudian
Di slide ke-10 ada aliran epistemologi bidang ilmu bimbingan dan konseling. Nah, menurut istilah, epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang memiliki arti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Nah, epistemologi ini adalah cabang filsafat yang mengkaji atau yang mempelajari tentang asal mula pengetahuan, kemudian struktur, metode, dan validasi pengetahuan yang bersifat evaluatif, normatif, dan juga kritis. Sedangkan menurut Gutek pada tahun 1974, pengetahuan itu merupakan persatuan antara objek dan subjek yang memiliki sifat intensif, mendalam, dan intrinsik yang menghasilkan kolaborasi antara pengamatan, pemikiran, dan kesimpulan kemampuan manusia dalam menyerap objek tersebut. Dalam pendidikan, aspek epistemologi yang harus diperhatikan yaitu pengetahuan yang bersifat ideal dan spiritual yang bisa membimbing manusia dalam kehidupannya tersebut. Selanjutnya, secara epistemologi, hal yang berkenaan dengan upaya bantuan atau termaksud di dalamnya karakteristik individu yang memperoleh layanan, jenis-jenis layanan dan kegiatan, kondisi pelayanan, dan lain-lain. Diungkapkan, dipelajari seluk-beluk dan sangkut pautnya, ditelaah latar belakang dan kemungkinan masa depan, dan akhirnya disusun secara logis dan sistematis menjadi paparan sebagai ilmu. Berikutnya ada aliran aksiologi bidang ilmu bimbingan dan konseling. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya, dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik. Selanjutnya, secara aksiologi, cara mengungkapkan pengetahuan tentang bimbingan dan konseling dapat dipergunakan berbagai cara atau metode, seperti melalui pengamatan, wawancara, analisis dokumen yang contohnya seperti riwayat hidup, laporan perkembangan, himpunan data, dan lain-lain, serta melalui prosedur tes dan inventory dan analisis laboratoris. Pelayanan bimbingan dan konseling menekankan pentingnya logika, pemikiran, pertimbangan, dan pengolahan lingkungan secara ilmiah. McDaniel juga mengemukakan bahwa konselor adalah seorang ilmuwan karena mendasarkan teori, pendekatan, dan tindakan-tindakannya pada kaidah-kaidah keilmuan. Secara operasional, peranan yang dimainkan oleh pelayanan bimbingan dan konseling dalam pendidikan akan terwujud dalam tujuan dan fungsinya. Baik, sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 10 dalam mata kuliah filsafat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.